Shalom, Ibu Guru dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maylin Kezia Turnip, kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah intisari dari bab 4 buku agama, yaitu yang memiliki judul Keluarga yang Kuat Melahirkan Pribadi yang Kuat. Sebelum bab ini dimulai, ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi dulu sebelum memulai pembelajaran ini. Selesai. Uraian materi yang pertama yaitu cara membentuk keluarga yang kuat. Cara membentuk keluarga dan membangun sebuah keluarga itu sama seperti membangun sebuah rumah. Kita harus memiliki pondasi yang kuat agar rumah ataupun keluarga kita itu dapat berdiri dengan kokoh. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka kita harus membangunnya dengan dasar yang kokoh. Jika pada rumah, dasar yang kokoh yaitu adalah kita membangun sebuah rumah dengan batu, bukan dengan pasir. Karena kalau kita membangun rumah dengan pasir, pastilah suatu hari rumah tersebut akan roboh karena pondasinya tidak kuat sama sekali. Tapi kalau dalam keluarga Kristen, yang dimaksud dengan pondasi yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan dasar ini yaitu sebagai batu karang, yaitu Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh, aman, dan selamat. Tapi jika keluarga kita memiliki pondasi selain Kristus, maka pasti saja keluarga kita itu akan jatuh. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Mulai dari pagi, siang, sore, malam, kita selalu bergantung kepada Yesus dan tidak boleh meninggalkannya. Seluruh bangunan kehidupan keluarga harus bertumpu kepada Yesus dan tidak boleh bertumpu kepada yang lain. Kalau kita bertumpu kepada Yesus, Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang memampukan keluarga untuk melewati ujian sehingga keluarga tersebut tetap kokoh berdiri, bukan sebagai keluarga yang lemah. Jika kita membangun sebuah keluarga yang berpondasikan Kristus, berarti kita juga harus tertanam di dalam Kristus. Keluarga harus setiap hari bergerak ke arah Kristus. Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat yang terikat dalam Kristus. Tuhan ingin keluarga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Tuhan ingin keluarga berkecambah teguh dalam iman kepada Kristus dan juga hati berlimpah dengan ucapan syukur. Menjadi orang Kristen bukan hanya untuk mendengarkan firman-Nya, tapi juga harus mempraktikkan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mempraktikkan firman Tuhan yang telah kita dengar, itu akan semua percuma-cuma atau cuma-cuma. Itu semua akan sia-sia walaupun kita mendengarkan firman Tuhan dengan tekun tapi tidak melaksanakannya. Itu sama dengan nol. Mungkin mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mungkin sangat-sangat sulit untuk keluarga Kristen. Tapi itulah tantangannya. Kita harus mau mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Materi yang kedua yaitu kepribadian yang kuat. Keluarga memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak. Tentunya dalam hal ini, keluarga yang harmonis, yang di dalamnya yang terdapat cinta dan kasih sayang, serta integritaslah yang membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Oleh sebab itu, keluarga harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak-anak. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi anggota keluarganya, termasuk anak. Anak-anak yang tumbuh dalam terang dan kasih firman Tuhan yang menuntunnya dan dalam mengarungi masa depan yang cerah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama yaitu membiasakan pola hidup Kristiani. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga, termasuk kamu, perlu mempersiapkan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari, setiap saat. Dalam hal ini, kita perlu membiasakan berelasi dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan lagi. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ada yang dapat kita pelajari. Ada beberapa hal yang menarik untuk mengembangkan kebiasaan rohani kamu setiap hari. Yang pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Yang kedua yaitu persekutuan agama. Yang ketiga, berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Yang keempat yaitu berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Yang kedua yaitu langkah-langkah disiplin rohani di dalam keluarga. Untuk membiasakan kehidupan rohani, minimal kamu dan saya mungkin bisa melakukan 3 hal berbeda dalam bersama keluarga maupun secara pribadi. Yang pertama, di pagi hari, kurang lebih 10 menit beribadahlah bersama keluarga kamu. Berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, bacalah Alkitab dan renungan harian, penjelasan singkat dari salah satu anggota keluarga tentang apa yang dibaca, kemudian berdoalah untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kamu baca, mendoakan kegiatan hari ini, mendoakan orang lain dan juga gereja. Yang kedua yaitu di siang hari sesudah makan siang. Kamu secara pribadi dalam sikap berdoa, hayatilah dan hafalkanlah doa Bapa kami dan hukum kasih sebagaimana yang tertera dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pada malam hari sebelum kamu ataupun sesudah belajar, melakukan pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Dalam membaca dan memahami Alkitab, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kamu jadikan sebagai penuntun dalam beribadah kamu. Siapa yang disebut dalam bagian roh ini? Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, ataupun tokoh lain? Apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut? Adakah janji, perintah, atau larangan, dan sebagainya? Sikap atau kebiasaan apa yang harus saya ubah? Lakukan janji, perintah, dan larangan tersebut. Apa yang saya pelajari dari firman Tuhan yang telah saya baca? Pilihlah ayat yang menarik atau berkesan dari teks Alkitab yang dibaca dan jelaskan mengapa. Berdoalah untuk mensyukuri firman Tuhan yang dibaca
dan mohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Pribadi Kristen yang kuat harus mempunyai aspek karakter berbangsa. Aspek karakter bangsa yang harus mendukung pribadi yang kuat adalah sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat ataupun komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Dalam penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kamu sebagai orang Kristen wajib mengembangkan kebiasaan dan karakter Kristen dalam hidup sehari-hari, baik pribadi maupun keluarga. Adapun rangkuman dari bab kita kali ini yaitu yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua yaitu keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhan, sehingga anak memiliki karakter yang kokoh dan berakar dalam Kristus. Sekian ringkasan dari materi buku agama kita. Saya ucapkan terima kasih.